Shalom saudara, selamat pagi saudara. Kita akan melanjutkan kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya berharap saudara lebih clear lagi tentang hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin siapa yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba? Dan siapa dan bagaimana bisa tertulis namanya dalam kitab anak domba Allah. Walaupun saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu lagi kepada saudara, bahwa ini berkaitan karena kitab ini disebut adalah kitab kehidupan anak domba, berarti ini kehidupan. Berarti semua kehidupan ilahinya Allah, itu bermula daripada dia mau merespon, dia mau menerima, ketika dia lahir baru, pengampunan yang dari Allah, yaitu lewat kematian anak domba Allah itu. Saya ajak kita untuk kita berdoa. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara secara detail. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu Tuhan untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Bapa, bukan hanya Engkau perlengkapi hidup kami. Tapi jangan biarkan kami memiliki cara pandang ataupun sudut pandang yang sangat picik terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Khususnya bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami anak domba yang tersembelih, anak domba milik-Mu sendiri Tuhan. Untuk bukan hanya pengampunan dosa, tapi keselamatan hidup kami sampai pada kekekalan. Kami berterima kasih padamu. Karena hari ini kami akan diperlengkapi lagi. Akan dikuatkan lagi oleh Tuhan. Dituntun, diberi penerangan lagi oleh Tuhan. Sehingga kami bisa berjalan sampai kepada kekekalan itu. Bersama dengan Engkau Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin menjelaskan kepada saudara. Mereka yang tidak masuk ke dalam kehidupan selanjutnya. Dalam kerajaan di Wahyu 21, mari kita lihat sekarang Wahyu 21. Mulai dari ayat 1. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari sorga, dari langit yang baru pada bumi yang baru juga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa yang mendandani? Allah. Itu adalah pekerjaan Allah dalam kehidupan gerejanya. Saudara harus didandani oleh Allah. Pekerjaan Allah itu mau nyata, mau tampil. Sehingga Allah melihat bahwa saudara layak. Kemudian kita baca lagi langsung kepada ayat 7 dan ayat 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Semuanya yang tadi. Ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Anak di sini digunakan kata adalah Uios. Saya akan ulangi. Adalah digunakan kata Uios. Sama seperti Allah Bapa mengakui Kristus sebagai putranya. Sama. Kemudian ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Nah, kita akan bahas. Orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, dan mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan dikatakan di dalamnya, di ayat 27-nya, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi ayat ini berbicara tentang kerajaan Allah. Ayat ini berbicara juga tentang kehidupan selanjutnya bersama dengan Allah. Saya ingin kita mulai melihatnya. Siapa yang dikatakan di ayat yang ke-8 ini? Orang-orang penakut. Ya, dikatakan ini adalah orang-orang penakut. Siapa mereka-mereka ini? Ya, yang tidak ditulis ini adalah orang-orang yang
arti kata bukan hanya sekedar penakut, tetapi saya akan membuat beberapa uraiannya. Jadi, di ayat 7, dikatakan barang siapa menang. Kemudian di ayat yang ke-8, ya, dikatakan di sini adalah orang-orang yang penakut. Di sini digunakan adalah kata adalah deilos. Deilos itu adalah orang-orang yang sebenarnya kurang percaya. Jadi dia selalu hidup dalam ketakutan. Deilos. Jadi ini adalah orang-orang yang kurang percaya. Sebenarnya ini adalah dikategorikan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak disukai oleh Tuhan. Kata deilos juga digunakan oleh Tuhan adalah pada saat dia menghardik angin karena murid-murid takut. Dan itu adalah ketakutan karena tidak percaya pada Kristus. Ini kata deilos, oke. Tapi kita akan lihat di sini adalah adanya disebut adalah orang-orang yang tidak percaya. Kemudian di sini digunakan kata adalah orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Ada banyak hal di sini. Saya ingin telah menyiapkan buat saudara. Siapa orang-orang yang seperti ini? Yang dia tidak layak masuk dalam kehidupan selanjutnya. Dalam kerajaan yang kekal. Dan juga dalam kerajaan, tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Yang pertama, kalau kau lihat di sini adalah ini orang-orang yang busuk, yang dibenci sama Tuhan. Saya mungkin harus juga hati-hati menilai tentang Esau karena perbuatan Esau itu dibenci oleh Tuhan. Yang kedua adalah ini adalah orang-orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Dosa-dosa yang dilakukan. Yang ketiga adalah ini adalah orang-orang di mana Tuhan memalingkan dirinya karena melihat bau busuk daripada perbuatannya. Ini semua dijelaskan dalam kitab Wahyu 21 ayat 8. Ini adalah orang-orang yang jelas dibenci oleh Tuhan. Dan orang-orang ini juga dia tidak menyukai Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, di sini disebutkan tentang pembunuh. Ini adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan firman itu mati. Sehingga iman tidak lagi aktif atau lagi berdaya dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Saudara sekarang bisa tahu ini adalah para pembunuh. Dia mematikan rencana Allah dalam hidupnya. Ini orang yang berbahaya. Hari ini saya bagikan kepada hal-hal praktis nyata bisa terjadi pada hidup saudara. Kemudian di sini dikatakan orang-orang sundal. Di sini bukan orang-orang sundal biasa. Tapi orang-orang yang melacurkan tubuhnya demi nafsunya. Kadang-kadang sesamanya sendiri. Berarti ini adalah suatu tingkat dosa seperti Sodom dan Gomora. Ini adalah suatu tingkat dosa bangsa Kanaan. Yang Tuhan mengutuknya. Bagaimana hal ini menjadi pembunuh iman ini? Apa melacurkan ini? Dosa sundal ini terjadi pada diri saudara. Mungkin saudara berpikir biasa. Saya tidak melakukan seperti itu.
Hati-hati saudaraku. Dosa sundal di sini dikatakan adalah itu sama seperti dosa Sodom dan Gomora. Di situ menyalahi bukan hanya dosa zinahnya. Menganggap itu biasa. Berarti itu ingin mengacaukan rencana Allah. Dosa yang ingin mengacaukan rencana Allah terhadap dirinya. Dan yang kedua, merobek pola Allah. Harusnya laki-laki dengan wanita. Tapi ini laki-laki dengan sesama jenisnya. Merusak pola Allah demi nafsu. Berapa banyak orang yang merusak pola Allah. Hubungan bapa dan anak dirusak hanya demi keinginannya sendiri. Kemudian di sini disebutkan lagi tukang-tukang sihir. Ini berbicara dengan kekuatan-kekuatan psikologis orang. Untuk bisa mengendalikan orang lain. Kekuatan psikologis kejiwaan orang. Untuk bisa mengendalikan orang lain. Ini adalah dosa. Yang akan berakibat. Kalau engkau tidak terima pengampunan daripada Tuhan. Akan berakibat. Namamu akan dihapus. Kemudian di sini juga dikatakan penyembah-penyembah berhala. Ini adalah orang yang akhirnya menjadi tamak. Dan akhirnya menyembah Mammon. Menganggap bahwa berkat itu datang dari Mammon. Saudara jangan berpikir bahwa saudara pun bisa luput dari hal seperti ini. Tidak bisa saudara. Kalau saudara tidak berjaga-jaga terhadap Mammon. Ada banyak orang. Dia tidak lagi setia untuk mengikuti. Seorang hamba yang diutus Tuhan untuk hidupnya. Karena masalah Mammon. Kemudian di sini dikatakan tentang berbohong, menipu. Orang yang berdusta. Ini adalah orang-orang yang selalu membohongi dirinya. Melakukan penipuan. Sebenarnya di dalam hidupnya tidak sebenarnya seperti itu dirinya. Saudara bisa lihat. Bahaya itu datang dari dalam hidup saudara. Bukan datang dari luar menyerang hidup saudara. Tapi dari dalam hidup saudara. Mungkin sudah terbit seperti ini. Lalu kita lihatlah di Wahyu 21 ayat 27. Mari kita lihat sama-sama. Wahyu 21. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Anak domba itu. Yang pertama adalah. Namamu tidak tertulis. Apabila kamu tidak mau menerima. Saya katakan tidak mau menerima. Pengampunan Allah yang sempurna. Yang diberikan melalui darah Kristus. Tapi engkau tidak mau menerimanya secara utuh. Saudara harus ingat. Alkitab mengajarkan pada kita tentang perspektif. Perspektif perjalanan hidup manusia. Bukan kemahatauan Allah. Karena pengetahuan Allah, Allah sudah tahu alfa dan omeganya saudara. Tapi perspektif perjalanan kehidupan engkau bisa tertulis. Tapi bisa dihapus. Dan akhirnya menjadi tidak ditulis. Jadi yang pertama respon saudara terhadap. Engkau menerima darah anak domba. Pengorbanan Allah itu seutuhnya. Bukan hanya membuat engkau lahir baru. Tapi membawa engkau selamat. Sampai kepada kekekalan. Bukan sampai engkau mati. Sampai pada kekekalan. Menjamin engkau akan mengalami kebangkitan. Menjamin engkau akan memasuki kehidupan
kekekalan. Nah, siapa orang-orang yang najis ini? Saya dapati dalam bahasanya, ini disebutkan adalah orang-orang yang selalu mencemarkan diri. Ini adalah orang-orang yang membuat, karena ayat ini berbicara tentang menghadap Allah. Orang yang membuat dengan sembarangan. Oh enggak, saya menghadap Tuhan dengan cara kehidupan seperti ini. Ini adalah orang-orang yang menentukan sendiri bagaimana caranya dia untuk menghadap Tuhan. Ingat saudara, itu adalah satu sifat yang berbahaya sekali. Kain, dia menentukan sendiri, menurut keinginannya sendiri, untuk mempersembahkan hasil pertanian kepada Allah. Bukankah hasil pertanian itu juga baik? Ya memang baik. Tetapi dia menentukan sendiri. Sehingga Allah menolaknya. Ketika Allah menolaknya, sebenarnya Allah ingin dia memperbaikinya. Orang Lewi, bisakah dia masuk melayani Allah dan Allah berkenan? Bisa. Asal dia memenuhi ketentuan-ketentuan Allah. Dan bukan ketentuan maunya. Oh, saya pakai blue jeans saja melayani Allah. Oh, tidak. Ini bukan berbicara tentang pakaian. Tapi pakaiannya saja, itu ketentuan Allah. Ini perlu saudara sadari. Jadi saudara menganggap kenajisan itu sesuatu yang biasa untuk menghadap Allah. Tidak bisa, saudara. Kemudian dikatakan ini adalah hal-hal yang menjijikan. Yaitu orang-orang yang melakukan kekejian. Kekejian ini adalah, kekejian di mata Tuhan adalah hal-hal yang kotor dan menjijikan. Yaitu penyembahan berhala. Kalau saudara mengandalkan uang saudara untuk hidup tenang, untuk tidak khawatir, saudara harus ingat, bermula dari titik itulah, namamu akan dicoret. Dari suatu kebohongan. Menganggap bahwa firman ini bohong. Walaupun tidak pernah terucapkan oleh mulutmu. Saya ingin jelaskan dulu wahyu ini. Nanti kita akan lihat bagaimana melanjutkan kehidupan dari dunia ini kepada kehidupan selanjutnya. Dan itu menjadi bekal saudara. Karena ada contohnya di Alkitab. Jadi suatu kebohongan. Kepalsuan hidup. Yang disadari ataupun disengaja. Suatu kepalsuan hidup. Merasa bahwa Tuhan memberkati kau. Padahal bukan berkat Tuhan. Lukas 10. Ayat 19 dan 20 kembali ditayangkan. Yesus mengatakan. Janganlah engkau bersuka cita. Ayat 20-nya. Janganlah engkau bersuka cita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Saya mau bertanya pada saudara. Ayub diberkati oleh Tuhan. Apakah dia bersuka cita karena dia diberkati oleh Tuhan? Tidak. Satu yang tersembunyi dalam dirinya. Yang tidak diketahui oleh iblis. Dia percaya pada Allah. Dan ketika hartanya habis, anaknya mati semua. Dia tetap tunjukkan integritasnya, kesetiaannya kepada Allah. Tidak pernah berubah. Termasuk istrinya juga yang sudah mulai menyerang hidupnya. Tidak pernah berubah. Apakah dia menunjukkan kebohongan? Tidak sama sekali. Ayub hidupnya tidak ada kepalsuan dan kebohongan. Makanya dia punya kitab.
dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dia punya iman. Dia tahu bahwa berkat Tuhan itu bukan merupakan tanda bahwa dia orang yang diperkenan Tuhan. Itu yang membuat Allah tidak pernah menghapus namanya dari kitab kehidupan. Banyak orang sekarang mengatakan ketika dia mulai diberkati, dia sharing di gerejanya, dia membagi berkat di gerejanya, dan semua orang terpana melihatnya, terpesona melihatnya, dan mengakui bahwa dia sungguh Allah berkenan pada itu. Bukan itu tanda perkenanan. Imam besar Kayafas, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara bisa lihat, Lazarus yang miskin, yang bobrok, pengemis, yang untuk mencoba mengisi perutnya, bahkan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Saudara bisa lihat siapa yang disukai oleh Tuhan. Allah tahu. Dan Allah menikmati hidupnya Lazarus yang borok itu. Jadi jangan tipu dirimu, saudara. Dengan mengatakan bahwa firman ini bohong. Firman itu tidak mengatakan itu. Firman itu hanya menghasilkan lewat pendengaran saudara. Lewat hati nurani saudara. Akan menghasilkan iman. Oke. Saudara bisa lihat apa yang saya sampaikan ini. Siapa yang namanya tercatat, siapa yang namanya dihapus. Semua itu merupakan gerakan kehidupan. Respon kehidupan yang didasari oleh kekuatan keinginan tubuh. Ataupun pikiran. Ataupun emosi. Ataupun kehendak saudara yang bebas. Itu bisa menentukan. Bisa menjadikan. Saudara akhirnya menjadi demikian. Dan tidak layak namamu tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Baik. Sekarang saya ingin sharingkan pada saudara. Semua kehidupan seperti ini dengan satu contoh saja. Satu contoh bagaimana hidupnya seorang di dunia ini, dia sudah mencetak kehidupan untuk setelah dia mati nanti. Karena Yesus mengatakan, saudara bisa lihat pada ayatnya, dikatakan kumpulkanlah, saya pernah bagikan pada saudara, harta di sorga. Kumpulkanlah harta di surga. Saudara bisa tahu toh ayatnya. Ya, jadi Allah menginginkan bahwa kita mengumpulkan harta di surga. Ya. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengingatkan karat, merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Berarti selama kau hidup di dunia ini, kau bisa mengumpulkannya nanti. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Berarti ada harta yang sifatnya kau bisa mulai dari di dunia ini dan itu kekal. Dan itu kekal. Itu menjadi hartamu. Kalau disebut harta itu menjadi milikmu. Dari Matius 6 ayat 19 dan 20 ini. Itu menjadi milikmu. Kepunyaanmu. Kau mati, kau tetap punya itu. Apa itu harta? Dan itu harta tidak kau bagikan kepada orang lain. Tidak bisa. Karena itu adalah harta yang kau kumpulkan untuk dirimu. Apa itu? Harta di bumi. Dikatakan demikian.
Perhatikan ini. Mungkin saudara punya banyak uang. Lalu kemudian saudara bagikan kepada orang-orang miskin, yatim piatu. Bahkan menolong hamba-hamba Tuhan dan menolong orang-orang yang susah. Yang saudara tidak kenal. Tidak punya hubungan dengan saudara. Maka saudara mulai mengumpulkan satu harta yang kekal. Yaitu kemurahan hati. Karena itu adalah sifat, itu adalah zoe, itu adalah kehidupan ilahinya Allah. Kau bisa mengumpulkan itu. Dan itu akan kau nikmati nanti. Saya akan tunjukkan pada saudara. Mari saya ajak saudara. Untuk bisa melihat satu ayat. Di Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9. Mari kita baca dari ayatnya yang ke-20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya itu di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Padahal Ham itu bukan anak bungsu, anak kedua. Tapi Musa menulis anak bungsu. Karena perilakunya turun derajat. Berkatalah ia, terkutuklah Kanan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Saudara bisa lihat, Sem hanya berinisiatif untuk sesuatu yang dia lihat sudah tidak benar. Dan dia tahu Nuh ini adalah orang yang disegani oleh Allah. Disukai oleh Allah. Diperkenan oleh Allah. Dan Allah percaya pada Nuh. Itu sebabnya dia memberikan penghormatan itu juga kepada Tuhan. Lalu kemudian. Sorry saudara, kita baca itu. Berkatalah ia, terkutuklah Kanan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudara. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Bukan dikatakan adalah terpujilah Sem. Tetapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Ini merupakan gambaran buat kita. Sem hanya berinisiatif bahwa itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Ham. Sem, dia menghormati bapaknya. Sem, dia menghormati Tuhan. Dan saudara bisa lihat. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Ini Tuhan memuji dirinya sendiri. Tapi tidak lepas. Dia menyebutkan nama Sem. Allah Sem. Mengapa? Ini adalah dimensinya Allah. Kehidupan ilahinya Allah. Yang hidup dan didapati oleh Allah. Tinggal dan ada di dalam diri Sem. Selama dia hidup. Kalau begitu. Allah Sem. Itu kan kekal. Di surga nanti tetap engkau akan temukan. Itu adalah kehidupan, dimensi Allah, zoe Allah, kehidupan ilahi Allah yang ada pada diri Sem ketika dia masih ada di dunia ini. Dan tentu itu akan juga terdapat setelah Sem mati, itu masih tinggal terus. Melekat pada pribadi Sem. Amin. Ini luar biasa. Nah,
kita lihat apa yang Yesus katakan ini. Saya ulangi, apa yang Yesus katakan ini. Di Matius 6 ayat 19 dan 20 ini. Ini benar-benar luar biasa. Disebutkan Allah Abraham. Tidak disebutkan terpujilah Abraham. Bukan. Disebutkan adalah terpujilah Allah Yakub. Itu menjadi harta. Kehidupan ilahi Allah di dunia ini. Yang ada pada hidup saudara. Itu bisa menjadi harta yang kau kumpulkan terus di dunia ini. Dan engkau bisa membawanya terus sampai nanti. Sampai pada kekekalan. Kau nikmati. Wow, indahnya hidup seperti ini. Nah, saya akan memberikan satu contoh. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 28 tentang Yakub. Kejadian 28. Mulai ayat 1, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Lihat, dia dalam ketaatan. Ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ya, sampai di suatu tempat, di ayat 11-nya. Dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi. Ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan seterusnya. Ketika Yakub taat perintah bapaknya, yaitu Ishak, untuk hal yang sederhana, hal yang mudah, sebenarnya mencari jodoh. Tidak usah diragukan, Ishak itu kaya. Kaya dan sangat kaya. Mudah untuk mencari jodoh buat Yakub. Tapi ketika Yakub mentaatinya, saudara bisa melihat, ada satu tangga dikatakan terdiri, itu dikatakan dibangun dari bumi. Saya ingin saudara bisa melihat King James Version. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. Jadi dibangunnya itu dari bumi ke surga. Bukan dari surga yang menjulurkan tangganya ke bumi. Bumi ke surga. Ketika Yakub hidup mentaati suara bapaknya, dia sudah memulai kehidupan mengumpulkan harta di surga. Mari kita lihat sama-sama sekarang. Kejadian 1, Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 51.
Ini tentang Nathanael. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Seperti yang dilihat oleh Yakub. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kalau begitu tangga ini sebenarnya siapa? Tangga ini adalah Kristus. Kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kejadian pasal 11. Ayat 3. Ini keturunannya Ham. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini di tanah Sinear. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Manusia berusaha untuk memiliki akses, menyimpan harta, atau memiliki akses ke sorga. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Mereka mendirikan. Mereka gagal membangun kota. Mereka diserahkan. Ya, mereka berhenti mendirikan kota itu. Nama kota itu disebut karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Yang satu salah jalan dalam mengumpulkan, dalam memiliki akses ke surga. Yang satu dengan mudahnya melalui hidupnya mereka. Saudara bisa lihat betapa mudahnya ya apa yang Yesus katakan. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya oke, kita kembali lagi pada Yakub. Allah yang membuat tangga yang terhubung dari bumi ke surga. Apa alasan Allah membuatnya? Ketaatan Yakub kepada Ishak bapaknya. Ketaatan saudara kepada bapak rohani saudara. Seandainya bapak rohanimu macam-macam, suka makan uang, bapak rohanimu berzina, main perempuan, berbohong, membuat engkau menderita, kau boleh tinggalkan dia. Kau datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana hidupku? Ya, kalau Tuhan minta doakan dulu dia. Tapi kalau itu sudah mulai membahayakan hidupmu, kau boleh tinggalkan dia. Tapi banyak orang, bapak rohaninya betul-benar mengupgrade hidupnya. Suatu hari dia tinggalkan juga. Saudara bisa lihat sini. Ketertarikan Tuhan kepada Yakub. Perkenanan dan ketertarikan Allah kepada hidupnya Abraham. Hidupnya Ishak. Dan Yakub saat mereka menjalani hidup mereka di dunia ini. Ini saat mereka dulu. Dan itu berlanjut. Sampai pada kekekalan. Makanya Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang membuat tangga.
Yang kedua, saudara lihat di sini apa yang terjadi pada diri Yakub. Allah yang membuka akses bagi kehidupan manusianya Yakub untuk mengambil dan melanjutkan semua kehidupan yang di bumi ini, dan itu bisa dibawa nanti ke surga. Allah yang buka akses. Tapi pada Babel, Allah menghancurkan akses itu. Allah mengacaukan. Perhatikan. Yakub hidup dalam pola yang benar. Kalau kita mau belajar dari apa yang terjadi pada Babel, saudara bisa lihat di Kejadian 11. Semua upaya, baiklah kita mendirikan satu kota, membangun sebuah menara yang sampai di atas. Semua upaya manusia, lihat, termasuk pemikiran, ide, pengetahuan, pendidikan, harta kekayaan, itu tidak bisa berkenan bagi Allah untuk dibawa masuk. Jadi ini kan idenya orang-orang Babel di Sinear untuk membangun itu dari Nimrod ini. Untuk membangun menara ini. Tidak bisa membangun hubungan ke surga. Mereka tidak mengerti bahwa hubungan ke surga itu, akses ke surga itu hanya bisa dibangun lewat Zoe, hidup ilahi yang mulai termanifestasi, tumbuh dalam hidup saudara. Yesus mengatakan sama, kumpulkanlah hartamu di surga. Berarti hidupmu bisa tiap hari itu mengumpulkan harta di surga. Kau punya akses ke sana. Pelajaran apa yang kedua yang kita pelajari tentang Babel? Kemuliaan, martabat, kedudukan, kehormatan yang di bumi ini tidak bisa dibawa ke dalam kehidupan di surga. Saudara juga sudah mendengarkan tentang Lukas pasal 6 ayat 19. Dan seterusnya. Tentang imam besar. Itu imam besarnya Allah. Dan dia pernah bernubuat tentang kematiannya Yesus. Yang walaupun imam besar pada waktu itu adalah Kayafas. Dia mengumbar kata-kata melewat emosinya. Kedengkiannya kepada Yesus. Ingat, lihat. Jabatan itu tidak bisa dibawa ke surga. Kedudukan itu. Oke. Kita sampai di poin yang nomor 2. Lagi kita kembali kepada Yakub. Allah yang membuka akses bagi kehidupan manusia Yakub. Allah yang membuka akses. Bagaimana Allah bisa membuka akses? Ketika Yakub hidup dalam ketaatan. Dan ketika Yakub hidup dalam pola yang benar. Tentang bapa dan anak. Yakub tidak melihat Ishak hanya sebagai ayah jasmaninya saja. Tapi Yakub melihat Ishak, memandang Ishak sebagai orang yang diutus oleh Allah pada hidupnya. Dan pas kebetulan dia menjadi ayah jasmaninya juga. Untuk memasukkan Yakub kepada rencana agungnya Allah. Sepanjang zaman yang dia telah ucapkan di Kejadian 3 ayat 15. Tentang Kristus. Dan juga yang dia telah bikin ikat janjinya dengan Abraham. Itu yang membuat menjadi dasar bagi Allah untuk membuka akses kehidupan manusianya ketika masih hidup di bumi ini. Tidakkah engkau berpikir engkau pun juga demikian?
Yang ketiga, ini yang luar biasa lagi. Hidup Yakub saya ulangi. Hidup Yakub menjadi kunci. Seperti kunci untuk membuka surga. Walaupun Allah yang membangun, tapi membuka. Saudara mungkin tidak mengerti dengan apa yang saya maksudkan. Ini bisa terjadi pada hidup saudara. Saya katakan waktu hidup saudara. Lihat Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah, seperti burung merpati, turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa surga terbuka? Karena Yesus. Ada banyak orang dibaptis, tapi karena Yesus. Ini sekarang surga terbuka. Memang pada waktu itu adalah buat diri Yakub. Kenapa terbuka? Karena apa? Yakub itu hidup seperti kunci yang membuka. Bisakah hidup saudara itu seperti kunci surga? Bisa. Selama kau hidup di dunia ini, kau dibangun bagaikan kunci bagi surga. Sehingga ketika kau bergerak kemana saja, surga terbuka buat hidupmu. Kalau surga terbuka buat hidupmu, maka itu adalah satu kesempatan dan hanya satu-satunya peluang dan cara untuk kau membawa kehidupanmu di bumi ini. Untuk berlanjut nanti di surga. Apa saja yang ada di bumi ini. Berlanjut di surga. Luar biasa. Sekarang clear buat saudara. Mengapa namamu tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan? Mengapa? Karena Allah mau bekerja dalam hidup saudara. Supaya hidup saudara itu menjadi kunci. Sehingga apa saja yang kau lakukan. Saya mau mendengar nanti. Bahwa ada namanya Allah Joni. Itu adalah kehidupan ilahi. Yang telah nyata dalam hidup saya selama di dunia ini. Dan nanti saya temukan lagi. Itu di surga sudah ada juga. Jadi Yohanes 1 ayat 51. Yesus sebagai anak manusia menjadi Kristus. Yang duduk di tata itu menjadi tangga. Dan dia juga hidupnya menjadi kunci untuk membuka surga. Jadi 3 hal ini saya temukan dalam diri. Adalah suatu realita. Saudara ketika hidup di dunia ini. Saudara bisa menyiapkan untuk kehidupan nanti di surga. Berlanjut. Saudara akan menikmatinya lagi. Ketika engkau membagi hartamu kepada orang lain. Tapi bukan karena engkau dibodohin. Ingin menolong mereka. Maka karakter Allah, kemurahan hati dan kasih. Itu akan berlanjut tuh. Engkau nikmati nanti. Ketika engkau ada di alam surga. Dan ketika engkau dibangkitkan kembali lagi. Mari kita lihat. Kejadian 28 ini lagi. Yakub dalam ketidaktahuannya bahwa dia sudah mulai mengakses ke alam roh atau ke alam surga lewat ketaatannya kepada Ishak.
Perhatikan baik-baik. Sebab ini berkaitan yang tadi saya sudah sampaikan. Berkaitan dengan rencana agungnya Allah lewat Abraham. Yang telah diperteguhkan melalui ikat janji Allah dengan Abraham. Di Kejadian 17. Kejadian 15. Jadi ketaatan Yakub pada Ishak untuk mendapatkan seorang istri, pilihan bapaknya, sebenarnya adalah kesinambungan dari janji Allah kepada Abraham untuk mewujudkan Yesus sebenarnya, nanti Mesias. Dan memberkati bangsa-bangsa. Itu rencana Allah. Sehingga Allah menjadi nyata pada diri Yakub saat dia bermimpi. Sorga terbuka. Allah menjadi nyata. Dan Yakub bisa mengenali makhluk malaikat naik turun dari bumi ke sorga. Dia bisa mengenali. Di Mahanaim, di Peniel, di Kejadian 32, dia bisa kenali malaikat. Mari kita lihat dulu ayat 17 ini. Supaya kita bisa mengakhirinya. Di mana saudara mengerti. Begitu mudahnya namamu tertulis. Begitu mudahnya engkau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kehidupan di dunia ini. Semasa engkau hidup. Engkau akan melanjutkannya lagi nanti. Ingat, jangan menyesal. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat yang tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat yang tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Dan ini pintu gerbang sorga. Lihat. Perhatikan ini baik. Ketaatan Yakub. Perhatikan ini baik. Itu memberikan kepada dia suatu anugerah. Ketaatan Yakub. Untuk masuk dan menikmati alam roh. Yang tidak bisa setiap orang memasukinya. Saya ulangi. Ketaatan Yakub itu memberikan kepada dia suatu anugerah. Untuk masuk dan menikmati alam roh. Masuk dan menikmatinya. Mengetahuinya. Ketika dia masih hidup di dunia ini. Ingat Yakub yang disebutkan di Kejadian 28 ini. Itu adalah Yakub yang masih memiliki roh, jiwa, dan tubuhnya. Tapi dia sudah bisa mengakses alam roh atau alam surgawi. Bisa berinteraksi. Orang-orang yang bisa melakukan ini selama hidup di dunia ini. Dipastikan. Hidupnya akan berlanjut di alam surga nanti. Dan akan mengalami kebangkitan. Mengapa? Karena dia sudah mengumpulkan banyak harta. Di surga. Kalau hartamu dikumpulkan di surga. Saya ulangi sekali lagi. Kalau harta engkau, selama engkau hidup di dunia ini, kau mengumpulkannya banyak di sorga. Siapa akan menikmati hartamu yang di sorga? Kau juga. Saudara juga yang akan menikmatinya. Allah tidak mengatakan, oh enggak, ini saya rebut. Saya berikan kepada dia, yang lain, kepada ini. Tidak, itu milikmu. Karena Yesus yang mengatakan demikian. Kumpulkanlah bagimu. Kumpulkan bagimu. Harta di sorga. Perhatikan yang kedua. Waktu dia berkata alangkah dahsyat dan tempat ini. Perhatikan ini. Yang kedua. Tadi kan ketaatan Yakub. Semua kehidupan Yakub. Yang kedua, yakni ketaatan, kepercayaan, kesetiaannya pada rumah rohani, bapa rohani, dan hasrat rohaninya selama di dunia ini.
itu dibawa masuk juga ke dalam alam surgawi yang kekal. Ini yang akhirnya disebut adalah dimensi Allah Yakub. Dimensi Allah Yakub. Mari saya ajak saudara bisa melihat satu ayat. Matius 22 ayat 32. Wah, saudara siap untuk beranjak lompat dari tempat duduk saudara. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini Yesus yang mengatakan. Ia, maksudnya Allah, bukanlah Allah orang mati. Berarti Yakub masih hidup. Melainkan Allah orang hidup. Lalu apa kerjanya Yakub sekarang di surga? Melanjutkan kehidupan dengan menggunakan harta yang dia miliki. Waktu dia kumpulkan di bumi. Itu semua dimensinya Allah. Itu juga yang menjadi kekuatan bagi Musa ketika di Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Wah. Saudara tentu akan bergairah. Mari saya baca. Kita bacakan Mika 4. Ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan dan ke rumah Allah Yakub. Dia bilang ke rumah Allah Yakub. Dia bilang Allah Yakub, rumah. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim dan seterusnya. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-5. Rumah Allah Yakub. Kenapa disebut rumah Allah Yakub? Kenapa gak cukup disebut rumah Allah? Karena itu satu dimensi tentang rumah Allah Yakub yang dimiliki oleh Allah itu pernah dikumpulkan oleh seorang bernama Yakub ketika dia masih ada di bumi dan sekarang itu masih berlangsung di surga. Yang ketiga, wah ini dahsyat saudara. Yang ketiga, saya berharap saudara bisa membaca Yesaya 2. Yesaya 2 dulu. Sebelum kita masuk yang ketiga. Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalan, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa yang dahsyat? Bangsa-bangsa ke rumah Allah Yakub. Kenapa tidak disebut ke rumah Allah saja, kepada gerejanya? Tidak. Dimensi ini, Zoe ini, kehidupan ilahi ini, pernah nyata hidup di bumi.
Sehingga bangsa-bangsa juga akan menikmati kehidupan seperti itu ketika masih hidup di bumi ini. Dan itu sekarang dinikmati oleh Yakub juga di sorga. Yang ketiga, dimensi Allah Yakub itulah sebagai kehidupan ilahinya Allah yang dikerjakan oleh Allah pada diri Yakub lewat Ishak, lewat Abraham, lewat Ribka. Saat Yakub masih di bumi ini. Berarti dimensi Allah Yakub itu yang nyata terdapat pada hidupnya, pada perjalanan hidupnya Yakub ketika masih hidup di dunia ini. Itu karena Tuhan memakai Ishak, Abraham, Ribka sebagai tangannya, alatnya yang dipakai Tuhan supaya Tuhan bisa mengerjakan, membangun kehidupan ilahinya pada diri Yakub. Saudara tahu kan hobinya Yakub? Yakub tuh hobi tinggal di kemah-kemah. Saudara tahu kan bahwa Ishak sudah lamur matanya, sudah tua, dan dia 15 tahun masih hidup bersama-sama dengan Yakub sampai Yakub berusia 15 tahun, yaitu Abraham sendiri. Dan Abraham di hari tuanya dia banyak tinggal di kemah. Dan Alkitab ketika menulis bahwa Yakub ini adalah orang yang senang tinggal di kemah, itu bukan untuk mengatakan bahwa dia senang yang tempat yang ada, bukan. Tapi dia untuk menunjukkan bagaimana dimensi Allah itu. Bagaimana Abraham, Ishak, dan Ribka. Ribka juga tentu tidak mau pergi berkeluyuran kemana-mana. Tentu dia akan tinggal di kemah. Dan pas Yakub tinggal di kemah, itu membuat kegemaran hidupnya Yakub di kemah itu. Itu menjadi dasar bagi Allah untuk bekerja pada dirinya Yakub. Membangun kehidupan zoenya dia. Kehidupan ilahinya dia. Itu seperti dia mengumpulkan harta di bumi ini untuk digunakan nanti di sorga. Jadi Allah memakai untuk menanamkan dimensi Allah Yakub itu ke dalam diri Yakub. Dia memakai Abraham, Ishak, Ribka. Saya mengajak kalian untuk melihat Kejadian 25. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Katakan kata suka. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ibrani 19 ayat 9 juga, karena iman Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal dalam kemah yang sama. Di Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. Ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah
Yakub. Bukan bagi Allah saja, tapi bagi Allah Yakub. Tentu ini bukan berbicara tentang terpal tendanya itu. Kain tendanya itu seperti apa? Bukan. Tebalnya seperti apa? Luasnya seperti apa? Dia mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tentu ini berbicara adalah bagaimana hidupnya Yakub itu. Itu bagaikan suatu tempat kediaman. Sehingga dimensinya Allah nyata pada diri Yakub itu menjadi kenyamanan. Allah bisa menikmati Yakub seperti dia yada kepada Yakub. Dia bersetubuh, dia menikmati hidupnya Yakub. Ini yang mau didirikan. Berarti apa yang mau didirikan oleh Daud? Daud ingin mendirikan bagaimana Allah bisa berdiam. Menjadi tempat yang nyaman. Seperti baitnya pada diri seorang hamba Tuhan namanya Yakub. Itu berbicara tentang apa kehidupan ilahinya Yakub. Itu yang dia mau kerjakan semasa hidupnya oleh Daud. Sehingga Allah juga bukan hanya nyaman dan menjadikan Yakub itu sebagai tempat yang nyaman. Tempat yada buat dia. Dia bisa menikmati hubungan intim. Tapi Daud juga mau mengambil apa-apa saja kehidupan ilahi yang ada pada dirinya Yakub. Kehidupan ilahinya Allah. Itu yang dia mau terapkan. Itu yang dia mau ambil. Jadi saudara, saya ingin menantang saudara. Saudara bisa lihat betapa baiknya Tuhan buat hidup saudara. Dari perspektif perjalanan hidup saudara, perspektif perjalanan hidup saudara sebagai manusia, saudara namanya tercatat di surga, tercatat dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan anak domba yang disembelih. Dan saudara tahu, saudara juga bisa dihapus dari perspektif perjalanan hidup saudara. Bagaimana itu supaya tidak gagal? Bagaimana itu supaya tidak gagal? Allah mengirimkan orang-orang yang tahu sebagai tangannya, personal kepribadiannya, untuk bekerja di dalam hidup saudara. Sama seperti yang dikatakan oleh Filipi pasal yang kedua. Filipi kedua, ayat 12. Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Ketaatan itu adalah hasil pekerjaan Allah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir. Berarti Tuhan pakai Paulus untuk mengerjakannya di dalam jemaat Filipi. Berarti ada orang-orang yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Seperti Paulus, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Ribka bagi Yakub. Kemudian dikatakan, seperti bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tidak langsung. Karena apa? Karena Allah lah, ayat 13, yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu sebabnya, jangan khawatir. Saudara harus percaya dalam perspektif kemahatauan Allah. Namamu tercatat di surga. Namamu tercatat dalam kehidupan, kitab kehidupan anak domba. Dan tidak akan Allah menghapusnya lagi. Dalam perspektif kemahatauan Allah. Mengapa?
Karena Allah akan bekerja. Dia tahu kau sampai finalnya. Dia tahu kau sampai ujungnya. Bahwa kau akan berhasil. Namamu tetap tercatat. Dia tahu itu sebabnya dalam perjalanan hidupmu. Dia memberikan orang-orang yang tepat. Yang akan membuat saudara tidak akan gagal. Hargailah orang-orang itu, saudaraku. Orang-orang itu tidak pengen dihargai. Tapi saudara patut menghargai itu. Karena engkau harus menghargai Tuhanmu. Ingat apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Bapa rohanimu. Leluhurmu itu. Apa yang dikerjakan pada hidup untuk hidupmu. Itu adalah menyangkut hal yang kekal. Bagaimana saudara bisa mengumpulkan harta di bumi ini. Sehingga bisa kau nikmati nanti. Saya mau beritahu pada saudaraku. Itu harta milikmu. Bukan milik siapa-siapa. Itu harta milikmu. Saya menantang saudara. Jadi kehidupan di dunia ini. Selama kau hidup. Itu akan berlanjut. Sampai kepada kehidupan di alam. Sesudah kematian saudara. Jangan khawatir. Semua harta yang telah terkumpul oleh engkau. Karena Allah buka akses untuk engkau nabung ke atas. Akan kau nikmati lagi. Dan Allah akan melayakkan kau. Bangkit pada kebangkitan yang pertama. Hanya orang-orang terhormat yang bangkit pada yang pertama. Dan ketika engkau bangkit di kebangkitan yang pertama. Semua dimensi Allah. Yang merupakan harta milikmu. Bonus milikmu dari Tuhan. Akan kau bawa kembali lagi. Meniti kehidupan perjalanan. Sesudah kebangkitan. Jadi waspadailah. Kehidupan di dunia ini. Akan berlanjut lagi di surga. Jangan sampai engkau menyesal seperti Kayafas di Lukas 16. Bapak Abraham, tolonglah masih ada 5 saudaraku di sana. Apa jawab Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ada tersedia. Ada orang-orang yang membagikan. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Itu yang harusnya mereka respon. Jangan abaikan mereka. Cuman pastikan mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk membuat kau tidak gagal. Mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Yang termasuk dalam rencana Allah untuk hidupmu. Jangan kau abaikan mereka. Saya menantang kau sekali lagi, saudaraku. Maukah kau hidup sembarangan sekarang? Main gereja-gerejaan. Kau anggap gereja itu tempat penyaluran. Tempat engkau bisa menyalurkan kesukaanmu. Dan kau bisa keluar dengan begitu saja. Hati-hati. Kehidupan di dunia ini akan berlanjut. Nanti sesudah kematian. Kau harus tahu tentang itu. Apa yang saya bagikan ini. Itu menjadi kekuatan buat saudara. Yakub di perjanjian lama. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain di perjanjian baru. Telah menunjukkan semuanya itu. Mereka sekarang menikmati harta mereka. Sampai pada kekekalan. Karena itu, Yesus katakan itu adalah hartamu. Kau kumpulkan buat dirimu. Bukan buat Allah. Kau kumpulkan buat dirimu. Itu menjadi harta buat dirimu, saudara. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Oh Tuhan, kalian telah mendengarkan. Sekarang hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak menginginkan kami gagal. Kau mengajari kami, Tuhan, seluruh kehidupan semasa kami hidup di dunia ini
akan kami bawa terus sampai pada kehidupan kekal. Dan bahkan pada hari kebangkitan juga. Kami bersyukur dan sekarang saudara telah mengadakan tangan saudara kepada Tuhan. Ini adalah saat yang tepat sekali. Karena Tuhan telah menyatakannya secara jelas kepada kalian semua. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa dari perspektif kemahatauan Engkau, kemahatauan Allah, nama kami yang tertulis tidak akan pernah dihapus lagi. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua rencanamu itu, maka Engkau menganugerahkan kepada kami orang-orang, bapa rohani, gembala, untuk membawa hidup kami semua. Kami mengadakan tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau dan kami menerima supaya Engkau bekerja di dalam hidup kami. Supaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Untuk membangun kehidupan ilahi. Sehingga Engkau bisa menikmati hidup kami seperti seorang sahabat. Oh, terima kasih. Hamba berdoa saat ini terimpartasilah firman ini. Ini menjadi manusianya saudara, menjadi hidup saudara, menjadi daging. Terima kasih Tuhan. Kami ditetapkan untuk berhasil dari perspektif kemahatauan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengadakan tangan kami kepada Engkau Tuhan. Terus Tuhan, jangan biarkan kami menjadi yatim piatu. Terus Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengarahkan hati dan perhatian kami kepada kami Tuhan. Supaya kami berhasil. Beri kami hikmat. Bagaimana kami menjalani kehidupan di dunia ini. Yang akan berlanjut lagi nanti. Sampai kepada kehidupan sesudah kematian. Dan sampai pada kekekalan. Terima kasih. Nah, kami telah melihat contoh nyata. Contoh yang nyata. Di mana kehidupan itu bisa dibangun mulai dari dunia ini. Sejak di dunia ini. Seperti harta bagi hidup kami nanti. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau menunjukkan jalanmu. Caramu Tuhan. Ini menguatkan hidup kami Tuhan. Untuk tetap teguh, berpegang teguh. Berjalan dalam ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan. Sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Terima kasih karena Kau mengajari kami, Tuhan, dan prinsip kehidupan di dunia ini akan berlanjut nanti pada kehidupan di alam roh. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau membukakan ini sehingga tidak menjadi misteri buat kami. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk pribadimu. Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.